wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, para pecinta majlis taklim, pengunjung teman-teman surga rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga subuh di hari Sabtu ini kita semuanya masih terus memperoleh kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tetap mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur, sehingga di subuh hari ini kita bisa lanjut melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan hadir bersama kembali untuk menimba ilmu, belajar, ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan kesemuanya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan sehat walafiat zahir wal batin. Ilmu yang kita pelajari insyaallah menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kitab tafsir dari surat Yasin, yang pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tafsir sampai ayat Ija'ahal mursalun id arsalna ilaihim uthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Sudah kita baca tafsir dari ayat tersebut, yaitu dua utusan dari Al-Hawariyun. Hawariyun adalah murid-murid atau orang-orang yang bersama Nabi Isa ketika itu diajak berdakwah, dikirim ke sebuah daerah, kemudian
ternyata dua orang tadi itu ditahan oleh penguasa setempat. Kemudian fa'azzazna bi thalithin, dikuatkan lagi dengan utusan yang ketiga. Sampai pada akhirnya selamatlah dua utusan tersebut karena bantuan dari utusan yang ketiga yang diperintah oleh Nabi Isa ketika itu. Nah, ini sudah kita bahas tafsirnya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian apa jawaban dari masyarakat Antiokhia? Kalau panjenengan masih ingat, daerah yang didatangi ketika itu adalah nama daerahnya Antiokhia. Di antara mereka menjawab seperti ini, yaitu lanjutan ayatnya. Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka mengatakan qalu ma antum, tidaklah kalian ini illa basyarun mithluna, kecuali ya manusia seperti kita. Bahasa Arabnya manusia itu selain nas, ya, nas, surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Ada juga yang lainnya namanya bashar. Ba shin ro, basyarun. Makanya Nabi Muhammad itu disebut Sayyidul Bashar, pemimpinnya manusia kelak di yaumil qiyamah. Nah, ini masyarakat setempat mereka mengatakan kepada para utusan-utusan dari Nabi Isa, apa komentar mereka? Kalian ini ya tidak lebih hanya sekedar manusia. Ma antum illa basyarun mithluna, sama kayak kita. Maksudnya bagaimana? Jadi mereka tidak mengakui kalau itu adalah utusan-utusan dari Nabi Isa. Menganggap ispodo, sama kayak kita, sama-sama manusianya. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apapun kepada kalian. In antum illa takdzibun. Ya, kalian semua ini pendusta, pembohong. Jadi ini respon masyarakat ketika itu, ya. Jadi sudah ditunjukkan berbagai macam mukjizat. Kalau panjenengan masih ingat bagaimana mereka menyembuhkan yang sakit, bahkan juga kalau jenengan masih ingat, membuat orang yang tidak bisa melihat akhirnya bisa melihat. Bahkan juga yang ketika dipanggil sama raja, bukan hanya membuat orang yang tidak punya mata akhirnya punya mata, bahkan orang yang sudah mati pun dihidupkan kembali. Sudah kita baca ceritanya. Tapi ternyata respon mereka seperti itu, ya. Kelihatan mukjizat, ya. Mereka mengatakan, "Oh, enggak, kalian ini bukan rasul seperti kita ini." Sebagian di antara mereka berespon seperti itu. Tak ada, Tuhan tidak menurunkan apapun kepada kalian, ya. Kalian semua ini pembohong, pendusta. Wa ma anzalar qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Maka utusan-utusan ini al-hawariyun yang dikirim, mereka mengatakan, menjawab, Rabbuna ya'lamu, ya Tuhan kami tahu, inna ilaikum lamursalun, bahwasanya kami diutus kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah kami melaksanakan tugas kecuali ya sekedar hanya menyampaikan risalah.
Maksud tujuan kami datang ke tempat ini, kata mereka, tidak ada tujuan lain. Atau kalau mungkin sekarang bisa kita samakan dengan kondisi sekarang, mungkin kedatangannya untuk tujuan politik supaya dipilih begitu ya, atau supaya didukung, supaya cari suara. Enggak. Kita datang tidak ada tujuan apa-apa. Ya kita semata-mata wa ma'alaina illal balaghul mubin, datangnya diperintah sama Tuhan kami, sama Allah, menyampaikan risalah untuk iman kepada Allah, sudah, tidak ada maksud lain. Nah, mungkin mau ngambil duitnya masyarakat mungkin supaya tidak ada. Semata-mata hanya untuk berdakwah saja, menyampaikan pesan, menyampaikan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan ya Bu, gimana beratnya berdakwah di zaman-zaman terdahulu. Selain mereka itu ditantang untuk menunjukkan aksi-aksi ya di antaranya sudah kita baca kemarin. Tapi ternyata mereka ngomongnya malah seperti itu. Bukannya terus, oh Masya Allah, ya ini langsung banyak yang iman, banyak yang percaya. Enggak, malah komentar yang tidak enak. Malah omong-omong dengan omongan yang berbahaya di antara mereka. Ini menunjukkan ya, orang itu tatkala berdakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, itu harus siap menghadapi tantangan-tantangan bermacam-macam ya. Jenengan mungkin ngajak orang berbuat baik, kemudian kok responnya tidak sesuai harapan, gimana? Ya tugasnya kita hanya sekedar menyampaikan saja. Ya itu Beb, saya ngajak, ayo melok pengajian Sabtu subuh, ngaji tafsir Yasin. Malah ngomongnya ndak enak ya Beb. Malah nanti responnya bagaimana? Gimana? Ya biasa saja. Tugasnya kita menyampaikan. Tugasnya kita kan bukan ngasih hidayat, enggak kan? Siapa yang ngasih hidayat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hidayat dari Allah. Kita tidak bisa memberikan, jangankan sama orang lain, sama orang terdekat saja kita tidak bisa ngasih hidayat. Gimana firman Allah? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak bakal bisa memberikan hidayat orang yang kalian cintai, tidak bakal bisa. Mungkin ponaan, mungkin keluarga dekat, sudah Habib, sudah saya nasihati macam-macam, terus diwarai, dikandani macam-macam, wis repot. Didoakannya sudah, dikasih air doa, maris, macam-macam. Gimana? Tugasnya kita hanya menyampaikan saja. Adapun hidayat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu Beb ya, padahal namanya hidayat ya. Ya walaupun namanya hidayat. Makanya nasihat itu ya, nasihat, peringatan dan sebagainya itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang dalam hatinya itu masih memiliki keimanan. Kalau dalam hatinya masih ada modal iman, nasihat itu pasti bermanfaat. Kenapa? Bagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Allah berfirman, wa dzakir, peringatkan, kasih tahu, nasihati. Kenapa? Karena peringatan itu, nasihat itu akan bermanfaat bagi siapa? Allah menyebutkan al-mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Begitu. Jadi kita nasihati orang, loh ternyata kalau dia tadi itu responnya bagus, menunjukkan imannya baik ini. Mantap imannya, kuat ini. Tapi begitu pula ketika mungkin kita dinasihati kok repot nerima, bahkan cenderung menolak, tidak terima dan seterusnya, bagaimana? Lah ini perlu dicek imannya ini. Perlu dicek ini. Jangan-jangan imannya mulai berkurang, mulai habis, na'udzubillahi min
min dzalik. Jadi kalau kepengin tahu ya kadar iman kita bagaimana, sampai periksa ketika dapat nasihat ya apa? Bagaimana nih? Hati ini responnya gimana kira-kira? Kalau responnya nerima, nurut, manut, iya, oh insya Allah bagus. Tapi kalau tidak terima, mental, sulit, bahkan sampai ngelawan, wah ini sudah tanda-tanda orang yang imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kalau nanti di depan itu akan kita pelajari ayatnya di surat Yasin ini, gimana bunyi ayatnya? Liunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, kan gitu. Surat Yasin ayat 70 nanti akan kita pelajari itu. Allah berfirman gimana? Liunzira man kana hayyan. Peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang hayyan. Apa hayyan? Hidup hatinya. Ya, orang itu akan mau mendengarkan nasihat, nurut, iya, bahkan aktif pengajian. Kan namanya ngaji kan kita dengarkan nasihat. Nasihat. Itu semuanya akan bermanfaat bagi orang yang apa? Hayyan, orang-orang yang hidup hatinya. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Saya panjenengan dijadikan orang yang istiqomah ngaji, belajar. Ini sebagai pertanda hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi ketika mungkin kok di sehari-hari kita nih ada kebaikan, nasihat, pengajian kok malah males atau bahkan komentar yang tidak enak, lah apa sih pengajian? Paling yang ngono-ngono iku. Wong tiap hari dinasehati tok kayak mari-mari. Haram, halal. Iki loh, ya terus nyari gimana? Joget-joget. Ya enggak, ini namanya pengajian, nasihatnya begini. Ya seperti ini sudah. Kita bisa hadir seperti ini rutin menunjukkan alhamdulillah hati kita masih hidup, iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak begitu. Ini cara ya. Ya sama seperti orang-orang yang kita pelajari surat Yasin ini. Sudah kelihatan mukjizat, ditunjukkan ada yang sakit jadi sembuh. Kemudian juga ada yang tidak punya mata, bisa ngelihat. Bahkan juga ada yang mati bisa hidup kembali. Walaupun sebagian ada yang iman, sebagian yang lain responnya ngawur. Apa sampai ini bukan nabi? Anda ini bukan rasul, hapus kabeh. Pembohong. Kalian ini kan sama kayak kita manusia ini. Makanya hati-hati ya, kita ini jangan sekedar melihat orang itu dari sisi apa? Menutup kebaikan-kebaikannya, menghilangkan kebagusan-kebagusannya, yang diingat cuma dari sisi dia manusia biasa. Tak mau melihat kehebatannya, ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, tak mau dilihat. Alas, paling ya hapus pisan nang omahe. Paling ya tambeng pisan yo. Paling kebaikannya tidak dilihat, yang dilihat diukur dibandingkan sama dirinya masing-masing. Ini bahaya ya, ini bahaya. Makanya kita ini diperintahkan untuk apa? Husnudzon. Ketemu orang itu yang dilihat itu kebaikan-kebaikannya. Oh, Masya Allah, orang ini ahli berjamaah. Masya Allah ini orang yang aktif pengajian. Masya Allah orang ini yang mungkin di rumahnya tahajud, qiyamul lail, sering khatamin Quran. Kebaikan yang dilihat. Jangan terus yang dilihat dibandingkan diukur sama dirinya, dipikir orang lain sama kayak dirinya sendiri. Allah paling ya hapusan nang omahe. Paling ya akeh maksiate. Paling ya bendina iku ya ghibah, ya ngerasani, ya fitnah, ya begini. Orang lain disamakan sama dirinya yang juga sering maksiat. Oh, repot ini, Pak. Harusnya kan kita ini kepada orang lain melihat kebaikan-kebaikannya, kepada diri sendiri melihat kejelekan, kekurangan, keburukan. Kan begitu. Sekarang enggak dibalik. Orang lain dilihat elek, kotor, dosa-dosa, maksiat-maksiat, le awake dhewe didelok apa?
apik. Oleh aku Masya Allah, oleh aku ahli ibadah, oleh aku ahli sedekah, oleh aku ahli ngaji. Orang lain dilihat jelek. Ini terbalik. Ya sama. Kayak kita pelajari surat Yasin kan begini. Nganggap utusannya Allah dipikir ala manusia biasa. Mana mungkin akan turun perintah dari Allah kepada orang-orang model-model kalian begini. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hati-hati kita ini hati yang bersih ya, yang siap menerima nasihat, siap menerima tentang aturan-aturan syariat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan di sini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apa nasihat beliau? Ini berkaitan bagi orang-orang ataupun kita bahkan ketika menasehati orang atau dinasehati orang, ini harus responnya idealnya respon yang bagus ya. Kenapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, inna min akbaridz dzunub indallahi ta'ala, termasuk bagian dari dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika ada orang ataupun kita nasihati orang lain. Contohnya apa? Ittaqullah mas ustobato. Ayo bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Loh kok nyaut? Yang dinasihatin ini nyaut. Atau kita lah dinasihati orang, dikasih tahu sama orang, suruh berhenti maksiat, 5 waktunya dijaga, berjamaah pengajian. Loh kok kita ini nyautnya begini? Apa? Alaika binafsik, kondisi ae wis. Ojo ngongkon-ngongkon tok. Awakmu dhewe ya apa? Nah ini omongan seperti ini, jawaban seperti ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Dikasih tahu malah bantah. Diajak ayo melok pengajian. Kon dhewe apa? Kon dhewe durung apik wis nasihat-nasihati wong. Kamu kan cuma anak kemarin sore. Mulai dulu kemarin sore, kapan besoknya? Kan gitu ya. Dinasihati malah bantah. Wis aja sok suci kon iki. Baru ikut pengajian sekali 2 kali wis berubah kayak dadi bunyai ae wis. Dadi Pak Yai. Langsung nasihati sana sini. Omongan begini, sautan-sautan seperti ini termasuk bagian dari dosa besar. Nah gimana? Ya kalau kita dinasihati, ya terima kasih. Untung masih ada orang yang mengingatkan kepada kita, nasihati sama kita. Ini enggak, malah ngamuk, enggak terima ini. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini ya. Beliau itu mendoakan. Siapa yang mendoakan? Apa yang beliau doakan? Kata beliau begini, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati kepada orang yang menunjukkan aib-aibnya saya. Kalau dinasihati Sayyidina Umar, antum ini salah, antum ini keliru, jangan begini. Itu bukan ngamuk. Oh nih, aku ki Amir Mukminin, saya ini pemimpin. Kok nasihati saya, ngiling-ngiling no aku, sapa kok niki? Gak delok ta, levelnya beda. Ndak. Malah terima kasih, terus didoakan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Itu seperti itu. Nah coba andai kata ukur diri kita masing-masing. Andai kata ada orang ngasih tahu tentang kesalahan kita, aib-aib kita dikasih tahu, Pak, Mas, Mbak, sampai ini keliru, dosa sampean, salah ini. Ya justru mohon maaf, kadang-kadang di antara kita tersinggung. Tidak terima. Apa ae sih kon iki? Gak duwe aturan. Waduh, muring-muring. Ngamuk, tidak terima. Padahal orang itu menunjukkan, ini loh kamu salah, ini loh kamu keliru, yang betul seperti ini. Salah. Harusnya kan kita terima kasih. Sama lah kayak jenengan beli sepeda motor atau beli HP bekas, sepeda motor bekas. Ditunjukkan, ini Pak, kekurangannya ini.
Ini ada besetnya, ini ada yang patah, ini mungkin bannya sudah waktunya hampir ganti. Kan terima kasih kan, ditunjukkan kekurangan-kekurangannya. Jadi kita kan bisa menimbang-nimbang ini kira-kira pantasnya harga berapa, kan begitu. Dan kita begitu juga ketika ditunjukkan kesalahan kita, kekurangan kita, aibnya kita. Bagaimana? Harusnya idealnya terima, kalau perlu didoakan. Ya kayak Sayyidina Umar ini menunjukkan, ada orang menunjukkan tentang aibnya beliau, didoakan malah, didoakan. Pelajaran buat kita ya. Jadi jangan gampang-gampang tersinggung kalau memang itu betul kesalahannya kita. Ya gimana? Ya nerima saja sudah, terima saja. Sampai pernah kejadian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu kan kebiasaannya kalau tiap malam itu keliling, Bu. Keliling untuk apa? Tengah malam tidak ada orang, sudah sepi begitu. Beliau tujuannya untuk mencari orang-orang yang di tengah malam bermaksiat. Jadi tujuannya beliau ini amar ma'ruf nahi munkar. Dia kata ada yang sekarang mungkin ya teler di pinggir jalan, pergaulan, laki perempuan, narkoba, wah langsung diberantas, turun tangan sendiri beliau Sayyidina Umar. Sampai dia ceritakan, Sayyidina Umar tuh ketika melewati beberapa perkampungan begitu, kedengeran suaranya orang laki muntah-muntah tengah malam. Dengeran seorang laki muntah-muntah begitu. Sayyidina Umar langsung nyantol ini. Oh, ini berarti orang ini lagi mabuk-mabukan. Teler ini. Kok tengah malam kok malah kedengeran suaranya botol. Kemudian juga ada suaranya orang muntah-muntah. Apalagi sudah. Kalau bukan mabuk, teler-teleran sudah. Gimana? Sayyidina Umar lewat dari pintu belakang. Lewat pintu belakang didobrak pintunya. Ya ketika didobrak pintunya, ya sungguhan. Megang botol minuman keras, di sampingnya ada seorang wanita perempuan. Langsung ngamuk Sayyidina Umar. Ayo, mau alasan apa sekarang kamu? Kamu tertangkap basah. Maksiatnya kamu tidak tertutupi, diketahui sama Allah. Buktinya sekarang ketahuan ini. Apa kata yang mabuk ini ngomong apa? Ini pentingnya orang itu kalau berdakwah harus ngerti sama strateginya ya. Ya kayak saya jenengan ini perang berangkat, masa polos-polosan, harus ngerti sama strateginya perang gimana terus tahu. Sayyidina Umar ketika itu salah melangkah beliau ini. Salah melangkah memang dalam aturan amar ma'ruf nahi munkar itu. Bagaimana? Kita ini dilarang untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar andai kata ada kemaksiatan yang dilakukan secara pribadi-pribadi di tempat ataupun di rumah masing-masing. Kita tidak boleh. Oh Beb, saya Beb, doakan Beb, besok mau amar ma'ruf nahi munkar. Oh terus kundi. Pokoknya nang omahe wong bang wis langsung masuk rumahnya orang. Sampai ndak sholat, wah ya ndak boleh gitu. Masa mau masuk ke rumahnya orang-orang? Wah Bib, di rumah itu ada maksiat, langsung wis tak paran nang omahe. Saya dobrak rumahnya sudah. Kenapa? Di situ ada kemaksiatan. Kemaksiatan itu kalau dilakukan di rumah, tempat tertutup, pribadi-pribadi, kita dilarang untuk masuk ke rumahnya orang tanpa izin. Apalagi mungkin di sana ada wanita-wanita yang namanya di rumah pasti kan tidak pakai kerudung dan seterusnya sudah tidak boleh, dilarang seperti itu. Kita ini diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar kalau andai kata ada kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Oh ini nunjukkan maksiat, lah kita harus respon. Tapi kalau di rumah orang masing-masing tidak boleh kita main dobrak-dobrak. Sayyidina Umar ketika itu salah melangkah. Ini ada orang minum minuman sama perempuan di sampingnya. Kemudian Sayyidina Umar hanya sekedar dengarkan suara-suara aja langsung dobrak. Sayyidina Umar ngomong apa? Mas, sampai sudah tertangkap basah sekarang. Sampean sekarang ini maksiat sudah jelas kelihatan.
botol sambil teler, bahkan saking kebanyakan minum sampai muntah-muntah. Mau alasan apa sekarang? Mau bantah apa? Apa kata orang ini? Sebentar dulu Sayyidina Umar. Iya, saya salah. Saya dosa. Cuma dosa saya satu tok ini, minum minuman keras. Ini perempuan bukan orang lain, istrinya sendiri. Saya salah satu, saya dosa satu. Mohon maaf Sayyidina Umar. Sampean sekarang ini sudah lebih banyak dosanya ketimbang saya. 3 salahnya sampean. Loh kok bisa? Iya. Pertama, sampean ternyata sebelum masuk ke rumah saya sampean memata-matai saya. Padahal Allah melarang di Al-Quran, wala tajassasu, janganlah jadi orang itu tajassus. Apa tajassus itu? Mencari-cari, mengkorek-korek, meneliti, memata-matai kehidupan seseorang. Tidak boleh, dilarang. Bib, saya dengar kabar Bib, di sana, di rumah bagian sana katanya ada maksiat. Saya mau cari informasi dulu. Tanya sini, telepon sana, telepon sini, nguping, nunjuk, dengarkan ngomong apa kira-kira itu. Tidak boleh begitu. Apalagi terus beli alat penyadap ya, jadi detektif. Wow, kakek dulu film nih. Tak boleh ya. Kita ini tajassus, memata-matai untuk cari aibnya orang, maksiat, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, Anda sebelum masuk rumah saya ternyata Anda memata-matai saya. Didengarkan dari tembok, di nguping, itu dilarang sama Allah. Salah pertama sampai itu. Kedua, Sayyidina Umar, panjenengan mohon maaf, masuk rumah saya, didobrak rumah saya. Padahal Allah melarang. Waqtul buyuta min abwabiha. Kalau masuk rumahnya orang dari pintu utama. Itu adab, itu akhlak seperti itu. Sampai lewat belakang, dobrak lagi sudah. Salah 2, sampean sudah. 2 kesalahan sampean, maksud sampean. Yang ketiga, Sayyidina Umar, sampean masuk rumah saya tanpa izin, tanpa pamit, tanpa assalamualaikum. Padahal di Al-Quran jelas Allah perintahkan masuk rumahnya orang, minta izin dulu, ucapkan salam. 3 maksiat sampean sekarang juga. Saya cuma satu tok, saya mabuk. Apa respon Sayyidina Umar? Kalau saya jenengan dalam posisinya Sayyidina Umar, ya kelihatan orang di depan mata sedang mabuk-mabukan, sudah maksiat jelas sudah, lo kok malah bales nasihati kita. Kira-kira kita ini gimana? Kesuwen dia tempeling aja wis. Iki wis salah. Protes, bantah, nasihati lagi, sok pinter lagi. Mungkin kalau kita seperti itu ya. Sayyidina Umar enggak. Apa kata beliau? Iya, saya yang salah. Betul, omongan kamu betul. Saya melanggar aturan yang saya salah. Apa respon beliau? Minta maaf pertama kali. Lihat adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Ketika salah, mengakui kesalahannya. Kalau katanya orang olahraga itu sportif, ya salah yang ngaku salah. Jangan sampai kartu merah dari wasit kan begitu. Salah iya. Mohon maaf. Kemudian bahkan Sayyidina Umar minta doa kepada orang tersebut. Gimana sampai? Karena merasa senang ada orang yang ngingetkan dirinya. Ini orang baik berarti ini. Minta doa. Ya sudah kalau gitu doakan saya, doakan saya. Ya sudah, mudah-mudahan kita berdua Sayyidina Umar dirahmati sama Allah, diampuni sama Allah Subhanahu. Padahal ini orang mabuk. Kalau saya jenengan gimana? Kelihatan orang mabuk terus sok nasihati kita. Kira-kira mau minta doa apa enggak? Ya kirim salam, Beb. Ada apa? Minta doa sama orang yang teler megang botol. Tapi Sayyidina Umar enggak. Ketika mengaku dirinya salah, ya salah. Bahkan dinasihati, diterima nasihatnya, atur nuwun dan bahkan minta doa. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? Sudah begini saja sudah. Kamu kan salah minum minuman keras. Saya mau tanya dari kamu, kira-kira apa keseriusan kamu andai kata saya tidak hukum? Kan dalam Islam aturannya kalau andai kata minum minuman keras kan harus dicambuk hukum.